warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Adanya saya di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai analisis kritis tentang daerah khusus, Ihya'ul Mawad, pemberian hak tanah, dan juga dokumen negara. Langsung saja, mari kita simak video saya selanjutnya. Yakni kita akan membahas mengenai daerah khusus. Dalam pasal 18D Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwasanya negara menghormati dan juga menghargai satuan-satuan pemerintahan yang bersifat istimewa ataupun khusus yang telah diatur di dalam undang-undang. Nah, apa sih daerah khusus atau istimewa itu? Daerah khusus adalah merupakan status istimewa yang diberikan oleh suatu otonom khusus yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa daerah khusus, antara lain yakni contohnya Papua, Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga DKI Jakarta. Menjelaskan sedikit mengenai alasan mengapa DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah atau daerah khusus. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah memberikan kebebasan atas peraturan di wilayah DKI Jakarta itu sendiri. Adapun di DKI Jakarta merupakan wilayah atau daerah di mana permasalahan sangat banyak dan pemerintah harus menyelesaikan semua masalah secara signifikan dan juga sistematis. Oleh karenanya, pemerintah memberikan kebebasan, hak dan juga kewajiban kepada DKI Jakarta dalam mengatur sendiri daerahnya. Ihya'ul Mawad itu berasal dari dua kata, yakni ihya yang artinya menghidupkan, sedang al-mawad yang berarti sesuatu yang sudah mati. Ihya'ul Mawad merupakan menghidupkan kembali tanah-tanah yang sudah mati atau tidak digunakan dengan cara menanaminya dengan sesuatu yang lebih berguna dan juga bermanfaat. Ihya'ul Mawad ini di dalam pasal 27 UU PA dijelaskan bahwasanya jika terdapat tanah yang mati ataupun dibiarkan oleh pemiliknya, maka tanah tersebut termasuk dalam kategori tanah yang ditelantarkan. Dalam hadis, orang yang mengelola tanah yang sudah mati itu hukumnya adalah sunnah, dan tanah tersebut bisa menjadi milik orang yang mengelola tersebut. Dalam hadis dijelaskan yang berbunyi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menghidupkan kembali tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun lebih berhak untuk memilikinya. Urwah berkata, Umar radhiyallahu anhu mengatakan demikian semasa khalifahannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwasanya menghidupkan kembali tanah yang sudah mati hukumnya adalah sunnah, dan juga tanah tersebut akan menjadi milik orang yang telah menghidupkan tanah itu tersebut. Adapun syarat dari Ihya'ul Mawad, yang pertama yakni tanah itu tidak dimiliki siapapun. Yang kedua yakni atas izin dari pemerintah. Jadi pengelola tanah tersebut harus meminta izin terlebih dahulu untuk dapat mengelola tanah yang sudah terbengkalai tadi. Yang kedua yakni tanah itu bukan milik umum. Contohnya tanah milik umum itu seperti lapangan ataupun makam. Jadi seseorang tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Yakni pemberian hak tanah. Pemberian atau peralihan hak tanah ini memiliki dua pengertian. Yang pertama yakni beralih atau dialihkan. Beralih apabila pemberian tanah itu dilakukan secara tidak sengaja dan sudah diatur dalam hukum. Contohnya seperti
Ada contohnya si A memiliki hak milik terhadap suatu tanah. Tiba-tiba si A meninggal. Oleh sebabnya tanah tersebut akan pindah menjadi hak milik ahli warisnya. Itu sudah tertulis dalam hukum. Sedang dialihkan merupakan pemberian hak yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan harus melalui proses hukum terlebih dahulu. Contohnya ada si A. Nah, si A ini memiliki suatu sebidang tanah, ingin diberikan kepada si B. Nah, caranya si A dan si B ini dia harus melalui hukum terlebih dahulu untuk dapat mengalih namakan hak milik tanah tersebut. Syarat pendaftaran pengalihan hak karena hibah wasiat. Yang pertama yakni adanya sertifikat asli, yang kedua adanya surat permohonan, yang ketiga adanya surat keterangan kematian oleh pemberi hibah wasiat, yang keempat yakni surat identitas dari penerima hibah wasiat tersebut, adanya surat pernyataan dari ahli warisnya, adanya surat setoran BPHTB yang harus dijalankan apabila pajaknya masih berjalan, SPP PBB tahunan berjalan. Materi yang terakhir yakni mengenai dokumen negara. Dokumen negara menurut KBBI merupakan sesuatu yang tertulis atau dicetak yang digunakan sebagai bukti ataupun keterangan. Di dalam suatu negara, dokumen negara sangatlah penting di dalam politik saat pelaksanaan diplomasi internal maupun eksternal dengan negara-negara lain. Di Indonesia sendiri, dokumen negara itu ada beberapa. Antara lain yang pertama yakni adalah proklamasi, yang kedua adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, adanya Pancasila yang diikrarkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Juni 1945 pada sidang pertama BPU PKI, adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan adanya Lagu Kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Apabila ada kebenaran, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, mutlak datangnya dari saya. Sekian, semoga bermanfaat bagi semua, khususnya saya sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.